Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan tema subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5. Maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal, ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya kata setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami membawa syukur kami kepadamu. Kami membawa nyanyian kami, nyanyian pengharapan kami kepadamu. Hamba serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir biar jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan.
Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Mari umat Tuhan yang di rumah, angkat pujian bagi Raja. Haleluya.
Kau nyata di sini. Sekali lagi umat Tuhan yang di rumah katakan. Terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
bagimu. Karena kami percaya musim yang baru segera tiba Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama jemaat Tuhan. setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
aku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Ini iman kami kepadamu Yesus. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Satu kali lagi dengan iman kita angkat tangan. Yang di rumah nyatakan, ku percaya Kau menjadikanku ku percaya Kau tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang menepati setiap janji-Mu bagi kami. Kami percaya Kau menjanjikan kami, untuk kami lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam menggenapi janji-Mu bagi kami. Tuhan, Kau menjanjikan penyertaan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau menjanjikan kemenangan, dan kami percaya Tuhan,
sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami hidup karena janjimu. Kami ada karena perkataanmu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami datang menyembah, kami datang memujimu. Satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu sangat terbukti Tuhan. Tidak ada yang dapat disetarakan dengan Engkau Tuhan. Pemilik hidup kami, Kau yang berkuasa. Langit dan bumi milikmu, langit dan bumi kepunyaanmu. Kau yang berkuasa, kami milikmu, kami kepunyaanmu. Lakukan apa yang Kau pandang baik Tuhan, Tuhan. Satu-satunya Allah di hidup kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun tidak ada keadaan apapun yang berpihak terhadap kami, itu tidak akan mengurangi penyembahan kami kepada Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap baik Tuhan. Keadaan apapun tidak akan mengurangi penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik. Yesus, Engkau baik. Terbukti kebaikan-Mu bagi kami. Kami menikmati hari ini. Kami menikmati kemuliaan-Mu. Kami menikmati penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes. Sampai selamanya kami menyanyikan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Mari yang di rumah nyanyikan bersama, katakan ya Yesus baik selamanya. Ya Yesus baik. Benar Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Ya Yesus
sorak-sorai bagi Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kebaikan-Mu kami rasakan. Haleluya. Kami mau bilang Engkau baik, baik sekali. Walaupun banyak tantangan dalam bulan-bulan ini, tapi karena kebaikan-Mu kami masih ada sampai saat ini. Karena kebaikan-Mu semua jemaat rock di tempat ini, kami dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak untuk minggu baru lagi buat kami. Dan dalam minggu ini kami terus mau memuji menyembah. Dan dalam pujian penyembahan kami sisihkan waktu untuk belajar tentang firman. Kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Minggu lalu Engkau berkati kami, hari ini kami percaya pasti Engkau memberkati kami lagi. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus Engkau mengingatkan, mengajarkan kami nanti lebih lagi supaya kami paham dan terlebih komitmen kami untuk setiap firman-Mu kami mau praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar diurapi untuk menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar tentang firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat hari Minggu lagi. Dan kita masih stay di rumah kita masing-masing karena Corona. Dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema rock di tahun 2020, kemunculan pemimpin, dan saya senang bicara itu karena mungkin lagi jadi pemimpin. Tema ini kayaknya sudah mulai, tema ini malah diwujudkan. Hari ini banyak sekali pemimpin muncul di mana-mana. Di rumah hari ini saudara jadi pimpin ibadah di rumah. Dan teman saya yang muslim, dia bilang tahun ini imam paling banyak yang pernah terjadi di dunia ini itu di tahun ini. Karena biasa kalau tahun-tahun sebelumnya sholat itu kan orang kumpul dan imamnya satu saja. Tapi tahun ini ternyata imamnya banyak. Di rumah orang-orang itu banyak imam. Itu artinya apa? Saudara harus bangga karena tema kemunculan pemimpin di tahun ini ternyata oleh pandemi COVID ini dia jadi nyata begitu. Dan saya percaya saudara tetap jadi pemimpin. Dan seperti saudara tahu, dalam bulan lalu, tema bulanannya saat terkait dengan kolaborasi. Dan dalam beberapa kesempatan saya menjelaskan bahwa kolaborasi itu kan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Dan saya percaya orang kalau berkolaborasi, setelah mendapat satu tujuan, kalau komunikasinya tidak baik, biasa pada saat kolaborasi maupun setelah kolaborasi kalau komunikasinya tidak baik, setelah itu nanti hubungan jadi renggang. Karena setelah mendapat tujuan, terus lupa. Jadi kadang pas mau kita ada kontrak, kita kerjasama, kalau komunikasinya tidak baik, pada saat sudah berakhir kontrak, biasanya kalau ketemu itu pura-pura lupa. Apalagi kalau dalam kontrak itu masih ada utang. Sama juga, waktu kita susah, kita ingin sekali kolaborasi dengan Tuhan. Tiap hari berdoa. Tapi setelah doanya dijawab, pura-pura lupa Tuhan. Jadi karena komunikasinya terus. Jadi pastikan kolaborasi yang bulan lalu saudara terima dan sedang belajar berkolaborasi, maka pastikan bahwa di tema ini, bulan ini temanya adalah komunikasi. Kolaborasi yang sudah jalan itu harus direkatkan dengan komunikasi. Tema bulan Juni ini komunikasi. Artinya merekatkan hubungan. Dan saya perlu sampaikan bahwa komunikasi itu biasa digunakan untuk membangun hubungan. Tapi ketika hubungan sudah jadi baik, maka komunikasinya akan jadi lebih baik. Saya bilang begini, komunikasi dan hubungan itu sama dengan dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Karena gini, kita gunakan komunikasi untuk membangun hubungan. Ketika hubungan kita sudah baik, maka komunikasinya akan jadi baik gitu. Nah, oleh karena itu minggu ini saya ingin jelaskan
tentang komunikasi dan hubungan. Karena sekali lagi, hubungan yang baik itu akan menghasilkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Tanpa dua itu, dua-dua tidak jalan. Sama dengan uang, kalau sisi yang satunya tidak dipakai, uang itu tidak bernilai. Jadi komunikasi dan hubungan itu satu kesatuan yang harus bisa jalan sama-sama. Nah, karena terkait dengan kepemimpinan, maka hari ini saya ingin berbicara tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam organisasi itu kan, organisasi ini kan banyak. Yang paling kecil itu keluarga, ada komsel, ada gereja, jemaat, itu kan organisasi. Di pemerintahan itu ada organisasi unit-unit kerja. Di mana-mana organisasi itu sebetulnya butuh komunikasi dan hubungan yang baik supaya organisasi itu berjalan baik. Dan hal prinsip dalam komunikasi dalam organisasi itu ada dua hal. Karena dalam organisasi itu ada orang yang memimpin dan ada orang yang dipimpin. Kalau di keluarga itu kan kepala keluarga yang jadi pemimpin toh. Ibu dan anak-anak itu jadi anggota. Di gereja itu ada gembala, ada jemaat. Di komsel itu ada gembala komsel, ada anggota komsel. Ya, di pemerintahan itu, kalau di kabupaten itu ada bupati, terus ada pejabat-pejabat di bawahnya yang jadi orang-orang yang harus dipimpin. Nah, untuk terbangunnya komunikasi dan hubungan yang baik dalam organisasi, maka 3 hal yang ingin saya share. Yang pertama, untuk terbangun suatu komunikasi dan hubungan yang baik, maka komunikasi harus dibangun dengan prinsip inisiasi atau pertama datangnya dari para pemimpin. Sekali lagi, komunikasi dalam organisasi yang baik, itu komunikasi yang harus diinisiasi oleh para pemimpin. Karena pemimpin itu punya otoritas, pemimpin itu punya kewenangan. Kalau inisiasinya biasa dari bawahan, itu cepat luntur. Tapi kalau dia mulai dari para pemimpin, itu akan sangat baik untuk membangun keintiman dalam organisasi, keintiman hubungan komunikasi dalam organisasi. Dan salah satu organisasi yang terbesar yang ada di dunia ini itu organisasi yang namanya Kerajaan Surga. Dan pemimpinnya Yesus, kita adalah anggotanya. Oke. Sekali lagi, untuk membangun hubungan komunikasi yang baik itu harus inisiasinya, harus yang memulai duluan, itu pemimpin. Kita bisa buka dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Kejadian 3 ayat 8 dan 9, kita baca bersama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu lihat, manusia salah, tapi Tuhan punya inisiasi untuk membangun hubungan. Kadang, kalau anak buah bikin salah, bosnya malah tinggalin. Kalau istri bikin salah, suami malah keluar. Bukannya berusaha untuk membangun hubungan, bukannya berusaha berinisiasi untuk membangun hubungan, tapi malah berusaha untuk meninggalkan. Tapi lihat ini Tuhan. Waktu Adam dan Hawa buat salah, kan ini Kejadian 3 tentang kejatuhan manusia. Ketika Adam dan Hawa buat salah, Tuhan sudah kasih tahu orang, sudah bikin taman, kasih instruksi untuk mereka mengusahakan taman itu, kemudian mereka melanggar perintah. Tuhan tidak tinggalkan mereka, tapi dia turun mencari. Ini pemimpin yang hebat. Dalam kondisi anak buahnya manusia salah pun Allah turun. Dan kita kadang ketika anak buah salah, kita malah meninggalkan. Malah justru mencari-cari kesalahan anak buah untuk membuat dia tambah salah. Di rumah, kadang istri salah sedikit, suami-suami malah. Tapi kalau rock itu tidak, ini di tempat lain. Justru, maka inisiasi untuk hubungan jadi baik dalam rumah tangga, hubungan jadi baik dalam organisasi, mana apa saja, inisiasi membangun komunikasi itu harus dari pemimpin. Yang kedua, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya?
Kita baca dalam Injil Markus, Markus pasal 1 ayat 16 dan 20 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat berikut. Yesus berkata kepada mereka, marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Lihat, ketika orang berdosa, Tuhan Yesus yang harusnya Allah sendiri turun untuk membangun komunikasi dengan manusia. Dan waktu dia memilih, maka Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dia memanggil murid-muridnya untuk membangun kolaborasi dalam rangka membangun Injil Kerajaan di dunia ini. Dia memanggil langsung. Punya inisiatif untuk memanggil para murid-murid. Bukan murid-murid datang mendaftar, tapi dia jalan dan ketemu. Ayat-ayat sebelumnya kalau di Lukas, dia ceritakan sebelum ini terjadi, Tuhan buat mujizat dulu. Di tadi Kejadian, Tuhan menyiapkan taman dulu. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin yang punya otoritas, punya kewenangan, bukan hanya jabatan, tapi punya otoritas, punya kewibawaan karena memiliki sesuatu yang patut diandalkan. Kalau hanya punya jabatan, tapi tidak punya otoritas, pas-pasan dari segi kasih, pelit sedikit-sedikit, anak buah tidak akan dengar tuh. Harus punya kapasitas yang bisa dilihat. Yesus waktu manggil mereka, sebelum ini, kalau di Lukas ajarkan, dijelaskan, sebelumnya dia buat mujizat. Suruh Petrus dorong perahu ke laut, kemudian tangkap ikan yang semalaman tidak tangkap. Oh, kaget dia. Waktu dia panggil langsung. Jadi para pemimpin bukan berarti kemudian karena jabatan, karena jadi kepala terus bisa membangun hubungan fitnah. Harus tunjukkan kapasitas. Harus tunjukkan kapasitas bahwa dengan kita, orang melihat kita, orang merasa nyaman. Baru itu bisa. Karena kalau cuma hanya karena jabatan terus merintah ya, karena hanya gembala komsel terus tapi tidak pernah datang ke ibadah, aduh, itu orang tidak akan dengar tuh. Hanya karena jabatannya kepala keluarga terus bisa teriak-teriak untuk bangun komunikasi, tidak bisa. Itu harus punya kapasitas. Maka waktu kita berinisiasi untuk membangun hubungan, membangun komunikasi dengan mereka yang dipimpin, itu akan nyaman. Karena dia melihat, dia menghormati otoritas yang ada kepada kita karena tercipta. Oleh karena apa yang kita terlihat dalam sikap kita, terlihat dalam keteladanan kita, itu jadi penting. Nah, sekali lagi, komunikasi itu dalam organisasi mau terbangun dengan baik, harus inisiasinya dari pemimpin. Di mana-mana gitu, di mana-mana. Saya menjadi pemimpin di beberapa organisasi, dan saya pindah, ketika organisasi itu pemimpinnya tidak berkomunikasi dengan baik, pasti hancur. Karena pemimpin itu yang menentukan. Anak buah itu cuma sebagai alat kalau di organisasi pemerintah. Kalau sepintar-pintarnya anggota, tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik dengan komunikasi dan membangun hubungan, maka itu nggak bisa. Tapi sebodoh-bodohnya atau sejelek-jeleknya anak buah yang kita pimpin, tapi kalau pemimpin punya kerelaan untuk berkomunikasi, membangun komunikasi dan menggunakan anak buah, maka mereka bisa terpakai dengan baik. Saya pengalaman banyak organisasi yang saya pimpin, ya bisa digerakkan dengan baik, karena kita benar-benar mau komunikasi dengan mereka. Tapi ketika saya tinggalin, orang lain yang masuk, dan kemudian komunikasinya buruk, itu dia berubah lagi, kondisinya berubah. Karena komunikasi. Dan komunikasi yang terbangun adalah, kalau dalam di kantor itu, yang kita bangun adalah komunikasi dalam rasa kekeluargaan. Itu yang bertahan lama. Ketika kita pindah pun,
orang akan tetap mengenang kita. Tapi kalau di Indonesia kita komunikasinya hanya sebagai kepala, hanya modal jabatan, ketika kita pindah dalam jabatan itu, orang juga bisa tendang kita. Karena modalnya cuma modal jabatan itu, bukan modal rasa kasih dan kekeluargaan dalam diri kita. Yang kedua, untuk terbangun komunikasi dan hubungan yang baik dalam suatu organisasi, tadi kalau itu yang pemimpin, maka yang berikutnya adalah respon dari mereka yang dipimpin itu harus baik. Jadi gini, ketika pemimpin sudah mulai membuka komunikasi, maka kita yang pada saat dalam posisi yang dipimpin, maka respon kita mestinya itu dengan tulus menerima. Responnya harus menerima dengan pikiran yang tulus dan bersedia dengan tanpa embel-embel gitu. Kan kadang gini ya, pemimpin sudah punya hati yang baik, sudah mengajak, tapi kadang ada anak buah yang bandel gitu. Ada anak buah yang sudah kayak istri-istri itu, kadang suaminya sudah dengan penuh kerendahan hati, tapi kadang istri juga kadang kayak acu-acu lagi, bikin kayak bapak-bapak juga kayak stres begitu. Tapi di sini tidak, di Rock ini tidak. Ibu-ibu di Rock ini orang baik-baik semua. Semua baik-baik. Jadi bapak-bapaknya, karena ingat, kalau ibu-ibu yang kalau diajak komunikasi langsung komunikasinya baik, itu panjang umur bapaknya. Tapi kalau ibu yang suka marah-marah di rumah itu umur pendek bapaknya. Itu ada surveinya. Jadi ibu-ibu jangan ya, hati-hati. Sayanglah bapak-bapaknya supaya panjang umur, kalau mau bapaknya panjang umur. Karena rasanya itu kan kalau ibu-ibu marah itu, ketika kita sudah ajak komunikasi baik, tapi kalau ibu-ibu diam dan tidak mau komunikasi itu, kita itu rasanya itu dunia semua kiamat tuh. Tapi di Rock ini tidak. Ini kerajaan Allah ada di Rock ini, jadi kayaknya tidak. Bapak Ibu lihat, waktu Allah di dalam Kejadian 3 tadi, waktu Allah memanggil itu respon. Walaupun mereka sembunyi, tapi langsung respon. Di Kejadian 3 ayat 10-nya, Adam langsung respon. Dia langsung jelaskan kesalahannya. Dia langsung mengaku kesalahannya. Waktu di Markus 1 tadi, waktu Yesus memanggil murid-muridnya, langsung mereka respon. Mereka langsung siap. Bahkan dalam Lukas dia cerita, mereka meninggalkan semuanya. Dan mereka mengikut pemimpin. Kadang kan, waktu pemimpin sudah mengajak, kita kan masih pakai embel-embel. Kalau saya mau ikut kok, kalau pakai kalau toh, jika saya mau ampuni kau, tapi mau sebab apa saya mau sayang kau, tapi nah ini tapi ini yang tapi lihat waktu Yesus ajak mereka, nah stuck meninggalkan ikan yang banyak-banyak ditinggalkan, soal-soal ditinggalkan. Jadi respon kita supaya hubungannya baik, maka pemimpin ketika pemimpin punya inisiatif melakukan itu, dan pada saat itu anak buah mereka yang dipimpin harus mau respon dengan baik. Dan dia tidak pakai tapi respon dengan tulus. Tidak pakai bikin supaya nanti dapat apa gitu, tidak. Tulus saja. Lakukan dengan tulus saja. Biasakan orang kan, misalnya kalau di pemerintahan itu, responnya baik tapi dalam hatinya pingin sesuatu. Waktu tidak dapat, sakit hati. Akhirnya komunikasi yang terbangun dengan respon yang karena ada maunya, itu mudah. Waktu maunya tidak ada, tidak jadi, sudah tidak mau datang lagi, tidak mau komunikasi lagi. Biasa datang menghadap, ya, di kita itu biasa cari apa gitu, cari muka kah? Waktu tidak dapat muka, hilang. Tapi kalau mereka yang datang tulus, dijanjiin tapi tidak dikasih juga, tetap tulus. Lama-lama nanti pemimpin juga akan berubah pikiran. Ini jadi penting, ketulusan dalam seorang mereka yang dipimpin untuk menerima komunikasi itu jadi penting. Yang ketiga, kalau dua-dua ini sudah ada, maka untuk mencapai dua-dua ini maka butuh kerendahan hati. Kan hanya kerendahan hati saja yang membuat pemimpin turun toh. Hanya kerendahan hati Tuhan turun toh. Dan hanya kerendahan hati ada ketulusan dari orang itu. Kalau orang masih memandang jabatannya karena dia kepala,
dan dia tidak rendah hati, maka tidak akan terjadi terbangun komunikasi. Masih lihat pangkatnya, wah saya kok pangkat berapa jadi? Saya datang ke kau, wah itu jadi bahaya. Anak buahnya sakit tidak mau datang, dia kan staf saja mau. Tapi kalau bosnya yang sakit, belum sakit lagi dia harus tanya, bos sakit apa? Butuh kerendahan hati. Untuk membangun komunikasi itu kerendahan hati sangat penting. Karena orang yang tinggi harus mau rendah kan untuk berbaur dengan mereka yang di bawah. Tanpa itu susah. Tanpa kerendahan hati itu susah. Kalau di kantor hanya orang tinggal di ruangan saja, tidak pernah mau berbaur dengan anak-anak buah, itu nggak akan pernah terjadi komunikasi yang baik. Komunikasi yang terjadi hanya formal aja. Tapi saudara tahu komunikasi informal dalam suatu organisasi itu jauh lebih hebat daripada komunikasi formal yang pada saat apel saja atau pada saat dalam acara-acara formal saja baru melakukan komunikasi. Jadi yang ketiga adalah Bapak Ibu, komunikasi apa ya di rumah harus dalam kerendahan hati. Istri yang mungkin punya pendapatan yang lebih tinggi dari suami harus mau rendah hati kalau mau komunikasinya baik. Suami juga begitu, harus mau rendah hati. Di komsel harus mau rendah hati, yang dipimpin maupun yang memimpin itu harus sama-sama mau rendah hati. Kan Yesus kan lakukan itu kan. Dia datang meninggalkan kehalanya kan, dia sudah kasih contoh kan. Dan setiap kali sudah dihotbahkan itu, meninggalkan kehalanya berbaur dengan manusia. Dan terjadi komunikasi yang luar biasa sekali. Dan sampai hari ini umat yang percaya Yesus itu banyak sekali apa? Karena kolaborasi dan kemudian dibangun komunikasi yang luar biasa itu. Maka itu bisa terjadi. Dan Bapak Ibu, kalau kerendahan hati itu terjadi, maka pemimpin itu sanggup untuk berbaur. Biasanya sanggup untuk berbaur. Ada apa-apa yang terjadi di dalam lingkungan organisasi, itu cepat diketahui. Tapi kalau pemimpin yang tidak rendah hati, maunya hanya di atas saja, nggak pernah turun, apapun yang terjadi nanti nggak pernah tahu. Nanti sudah mulai rusak baru, sudah bunyi baru tahu. Orang mau bakalai juga, nanti sampai orang sudah mau bakalai baru ketahuan. Tapi kalau pemimpin yang berbaur, baru orang baru mau gosip-gosip saya dia udah tahu duluan. Kadang anak-anak buah marah, baku ini di kantor, belum apa saya udah tahu. Saya panggil, Bapak tahu dari mana? Saya bilang ya, kau pikir saya ini kepala yang terlalu tinggi kah? Saya kan tiap hari, kadang ikut saya di mobil, pasti kan curhat juga saya dengar. Ya pasti kan saya tahu. Jadi kalau dia teman ini curhat yang sana, ya saya pasti tahu. Kenapa Bapak tahu cepat sekali? Ya kan saya tidak jauh. Jadi kalau pemimpin yang punya kerendahan untuk berbaur dengan aku, itu cepat, mudah untuk mengetahui apa yang terjadi cepat. Sehingga bisa juga diselesaikan dengan cepat. Dan itu Yesus pernah lakukan itu. Kita baca dalam Markus 9 ayat 33. Bagaimana Yesus, muridnya tidak bicara aja dia tahu, memang dia Tuhan. Tapi dari segi manusia, murid baru mukanya agak sedikit, bingung saya dia tahu ini apa maksudnya. Kenapa? Karena dia sering bergaul dengan mereka. Kadang kalau kita bergaul dengan anak buah yang baik, kita lihat dia cara berdiri, mestinya kita udah tahu, oh dia ini masalahnya apa. Kenapa? Karena kita berbaur. Kita rendah hati untuk mau berbaur dengan dia. Lihat nih. Yesus waktu selesai melakukan pelayanan, pas jalan, murid-murid cerita di belakang. Dia tidak dengar. Tapi waktu dia tanya mereka, mereka diam. Tapi dia tahu apa yang mereka bicarakan. Lihat nih. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ayat berikutnya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka diam, tapi ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Waktu tanya mereka, mereka diam. Tapi karena Yesus ini berbaur setiap kali dengan mereka, maka waktu lihat mereka diam, dia tahu. Pemimpin yang hebat itu harusnya begitu. Dia lihat anak buah pegang perut, saya tahu, oh ini lapar, makan siang. Wah, itu pemimpin yang harus hebat gitu. Lihat anak buah muka sedikit
sedikit tidak bagus, wah bagaimana tadi malam, pertanyaan-pertanyaan yang bisa begitu, tadi malam dengan suami istri bagaimana, jatah kurang kah? Itu pemimpin-pemimpin yang kalau suka berbaur dengan, itu komunikasinya enak. Tadi saya bilang kalau hubungannya udah baik, maka komunikasinya enak kita. Dan Bapak Ibu, kalau waktu kita pertama kenal Tuhan, Bapak Ibu coba ingat, waktu kita masih pertama kenal, dengar doa kita, doa orang yang baru kenal itu, biasa itu kayak puisi begitu. Kayak Bapak itu jauh sekali. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga. Beda dengan orang yang kenal dengan Tuhan dekat. Bicaranya itu santai. Bapak bayangkan nggak, kalau ketemu Bapak kandung, ketemu Bapak kandung baru menghadap dia, mau minta sesuatu, Bapakku yang terhormat. Lucu nggak? Pasti lucu. Coba ketemu Bapak Gembala baru, Bapak Gembala yang terhormat, itu lucu gitu. Tapi kalau dekat, Bapak Ampi, kan kenapa? Karena hubungannya baik gitu. Jadi kata-kata kita itu bisa menentukan bagaimana seberapa kuatnya, berapa eratnya hubungan biasanya. Baru lihat saja, nggak perlu berkata-kata pun tahu. Karena hubungannya erat. Hubungannya baik. Maka komunikasinya tadi saya bilang, kalau hubungannya udah baik, komunikasinya enak. Baru menghadap pemimpin, baru lewat saja, pemimpin sudah tahu, suruh dia masuk. Yang lain mungkin antri. Tapi karena hubungannya dengan yang satu ini bagus, baru lihat dari kaca, dia datang, suruh yang sana masuk duluan. Kenapa? Karena komunikasi, hubungannya baik. Dan kata-kata kita tadi saya bilang, orang yang kadang tidak mengenal Tuhan itu bahasanya biasa. Waduh, kalau doa itu kayak, Tuhan itu ada di mana jauh sekali. Tapi kalau orang yang merasa dekat dengan Tuhan, bicaranya enak. Diskusi dengan Tuhan juga enak. Kenapa? Karena hubungannya baik. Jadi komunikasi itu tergambar dengan hubungan. Hubungan bagus dan komunikasi bagus. Hubungan jelek, rasanya itu jauh sekali. Itu saya biasa bilang, coba doakan menghadap saya, baru coba kamu bilang, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, saya izin menghadap. Waduh, itu lucu, mukamu lucu. Tapi kalau kau datang, Bapak izin, baru sambil garut-garut kepala, waduh itu saya hati itu kayak rain. Beda dengan kau datang baru siap, Kenapa? Hanya orang dekat saja yang bisa sambil garut-garut kepala baru bicara. Tapi kalau orang jauh itu biasa harus pergi lipstikan dulu, harus ini dulu. Itu biasa orang-orang jauh. Tapi orang dekat dengan posisi sederhana bisa datang. 3 hal ini, pertama harus ada inisiasi dari pemimpin, harus ada inisiasi juga dari orang yang dipimpin, dan harus ada kerendahan hati dua-duanya. Dan dampaknya Bapak Ibu, dampak dari komunikasi yang baik, dampak dari hubungan yang baik, akan terjadi berapa hal. Yang pertama, akan terjadi saling kenal yang lama. Kalau komunikasinya baik, bukan hanya sebentar. Hubungannya intim lama. Kan kalau pacarnya, dulu pacarnya cuma hanya sambil lalu saja kan lupa itu, cepat lupa. Tapi kalau ada yang berkesan itu lama ingatnya. Hubungan di kantor, hubungan di komsel, kalau hubungannya baik, itu dampaknya apa? Biar kita sudah pindah, komselnya sudah lama, kita enggak 10 tahun, 20 tahun, tapi kita masih ingat. Kenapa? Komunikasinya baik. Hubungannya intim terus. Suami istri, kalau bangun komunikasi terus, intim terus, maka tiap hari akan berasa surga terus. Hai bapak-bapak, mau dapat jatah terus, bangun komunikasinya baik, akan surga terus tiap hari. Yang kedua, bahasa kita tidak perlu jadi puisi, tapi dengan kata-kata sederhana aja. Bahkan saya tadi bilang, diam pun kita udah tahu apa yang pemimpin butuh dan kita butuh. Yang ketiga, kalau orang sudah komunikasi antara pemimpin dan anak buah itu baik, biasa kalau pemimpin tegur itu tidak ragu-ragu. Gini, kalau hubungan antara pemimpin dan anak buah itu baik, maka pemimpin waktu tegur itu tidak ragu-ragu. Kalau hubungan suami istri sudah mantap, sudah baku connect, nanti waktu istri salah, kita tegur juga, nanti tahu cara tegurnya, dia tidak ragu. Pemimpin, kan kadang pemimpin mau tegur anak buah, tapi karena takut, ragu, biasa tidak jadi. Contohnya, ada itu pemimpin, ada anak buah yang suka dimarahin terus. Biar dia tidak salah pun nanti dia yang dimarahi.
Ini orang ini hubungan dengan pemimpin sudah baik. Kan ada begitu. Ada yang biar dia salah juga tidak dikasih tahu. Kenapa? Karena hubungannya tidak baik, takut nanti dia emosi. Ya, saya juga kadang begitu. Ya, ada anak buah yang tempat kita lampiaskan emosi gitu. Ada pemimpin yang model begitu. Ada anak buah yang khusus ada tempat untuk melampiaskan. Ada orang salah nanti dia marah bukan marah ke orang itu tapi marah ke anak buah ini. Nah, saya juga biasa bagian dari yang tempat orang marah juga. Sana marah, orang sana bikin salah tapi kita yang ditelepon dapat marah. Tapi saya udah tahu, ini kan hanya mau lampiaskan emosi saja. Jadi anak orang yang dipimpin, kalau kamu sampai model seperti itu, berarti kamu orang-orang yang hebat, yang punya hubungan yang baik. Jadi jangan kalau dapat marah terus bilang, aduh, Bapak ini tidak suka saya ke apa? Tidak, justru kok dimarahin itu karena Bapak suka. Kalau Bapak tidak suka itu Bapak diam. Kalau Bapak sudah diam ya, sudah kau cari jalan. Kalau istri masih marah, itu masih bagus. Tapi kalau istri sudah tidak marah baru diam, tiba-tiba pintu kamar tutup, sudah, selamat tinggal. Tidur di luar itu sudah. Jadi sepanjang masih ada komunikasi, masih dimarahin, syukuri, nikmati. Karena itu masih bagus. Karena waktu sudah diam, ya sudah. Cari jalan itu yang susah, Pak. Kita bisa baca bagaimana Yesus tegur itu. Yohanes ini kadang suka tanya, Petrus juga suka tanya. Dan Yesus kasih contoh, dia tegur dengan tidak pakai kata-kata tutup-tutupi. Di Markus 9 ayat 38, waktu Yohanes tanya dia, Tuhan, murid lain yang bukan muridmu itu juga menyembuhkan orang juga demi namamu. Langsung Yesus marah, langsung dia, tidak boleh begitu. Karena ini kan diawali dengan tadi tanya murid-murid bertengkar siapa yang lebih besar daripada di antara mereka siapa yang lebih besar. Nah, kesombongan mereka tadi tidak ada kerendahan hati, kesombongan mereka melihat orang lain pun yang melakukan sesuatu yang sama dengan Yesus lakukan, dia juga kayak cemburu gitu. Dan Yesus tegur di Injil Markus ayat 9 sampai 40. Ini sudah waktunya, jadi nanti baca sendiri. Itu bagaimana Yesus menegur waktu dia tanya, Tuhan, itu murid orang lain bisa menyembuhkan orang demi namamu juga. Padahal dia bukan murid kita. Nah, kadang ini kalau kita sudah akrab dengan pemimpin, kadang kita lihat anak yang lain kita juga mau jatuhkan juga. Kalau pemimpin yang hebat itu langsung tegur. Tidak begitu, itu salah. Dia juga bisa melakukan itu kalau percaya beriman. Kan kita kadang begitu, kan sudah jadi dekat dengan orang, sudah dekat dengan Tuhan, jadi kita melihat orang lain itu dia bisa sama dengan kita. Padahal enggak. Komunikasi yang hebat itu ketika kita berhubungan dengan pemimpin baik, berhubungan dengan Tuhan baik, maka harusnya kita melihat orang lain juga bisa baik hubungannya dengan Tuhan juga. Kenapa? Karena kan sama kita manusia juga makan nasi juga sama-sama toh. Bukan dia makan apa baru kita. Harusnya begitu. Itu Yesus dan dia langsung tegur. Dan yang berikut, kalau kita punya komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan pemimpin, dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita jadi prioritas. Kita akan menjadi prioritasnya pemimpin. Kita akan menjadi prioritasnya Tuhan. Dan kalau kita jadi prioritas Bapak Ibu, apa yang kita minta itu akan diberikan. Yang kita tidak minta pun kalau kita butuhkan, kita dapat. Dan di dalam Pak Gembala pernah ajarkan dan saya ingat sekali bagaimana Nuh bisa dapat kasih karunia Tuhan, bagaimana Henok bisa dapat kasih karunia Tuhan, dan bagaimana murid-murid Yesus menjawab, kalau kamu ikut aku, kamu dapat apa? Saya minta kita buka di Kejadian 5 ayat 22. Bagaimana Henok bangun hubungan dengan baik dengan Tuhan dan dia bisa tidak mati tapi langsung naik ke surga. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya,
Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan ayat berikutnya, dan Henokh hidup bergaul, dua kali dibilang, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat berikutnya, saya baca 3 ayat terkait dengan bergaul dengan Allah ini, pasti dapat kasih karunia, dan kemudian pasti yang disebut generasi berikutnya. Coba baca lihat, ayat ke-23 lihat, 24. Sebelumnya 23, sebelumnya 22, ya. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan. Itu ketika kita hidup bergaul dengan Allah, maka bukan kita aja yang punya. Prioritasnya bukan untuk kita aja, tapi generasi berikut kita juga iya. Maka para pemimpin hiduplah bergaul dengan Allah, hubungan baik dengan Allah supaya generasi berikutnya juga nyaman. Di kitab Kejadian juga dan di tentang Nuh di Kejadian 6 ayat 8 itu diikuti juga, setelah dia bergaul dapat kasih karunia, kemudian keturunannya disebutkan di situ. Ya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ayat kenapa dia lakukan itu? Ini Pak Gembala selalu jelaskan kita ini. Ya, 9-nya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ayat berikutnya, Nuh memperanakan. Oke, coba lihat itu. Orang-orang yang bergaul dengan Allah itu selalu kalau diceritakan bergaul, akan setelah itu dia akan memperlihatkan anak-anaknya. Artinya apa? Saya merenungkan gini. Ketika kita hidup bergaul, maka bukan kita aja, tapi generasi berikut kita juga akan menikmati itu. Kalau kita hubungan misalnya sekarang di hubungan kita antara teman komsel, kita bergaul baik, maka ke depan anak-anak kita juga, kan gitu. Waktu suami istri bergaul karib, maka anak-anaknya melihat dan mereka juga akan diberkati. Jadi kita lakukan bergaul hidup, bergaul baik, itu bukan hanya untuk kita. Komunikasi, membangun hubungan yang baik, itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi berikut kita pun, itu akan mereka menikmati apa yang kita lakukan dalam hari-hari kita itu. Dan yang terakhir, saya mengundang tim musik maju ke depan, dan saya minta kita baca dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Nah, ini Rasul Paulus hebat sekali, dia berani sekali, dia bilang nih, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ayat 20-nya, namun aku hidup. Nah, ini pernyataan hebat ini. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita bergaul hidup dengan Allah, bergaul hidup dengan begini, kamu bilang begini, kita kalau sudah melekat, maka kapanpun kita diminta jadi mewakili mereka, itu akan kita lakukan seperti mereka. Begini, waktu bergaul dengan pemimpin baik, waktu saya mewakili dia, maka apa yang saya perkatakan, dia pasti setuju. Walaupun bukan dari saya, bukan dari dia, tapi karena sering bergaul, waktu saya pergi mungkin tidak dikasih pesan, nanti kamu bilang ini, tapi karena sering bergaul baik, maka saya tahu apa yang dimau pemimpin. Waktu saya mewakili, saya memimpin suatu rapat dan saya bilang, putuskan ini, maka pemimpin yang saya wakili pasti setuju. Persis seperti, kalau kita sudah bergaul dengan Allah baik, maka mestinya kita menyatu dengan dia. Dan kita menjadi perwakilannya. Perwakilan kerajaan Allah, kan gereja kita itu. Ketika kita lakukan apa saja, maka mestinya yang kita lakukan itu dari dia. Kita mau bicara, kita mau berdiri, kita mau bikin apa aja, mestinya kita lakukan karena kita mewakili dia. Jadi kita lakukan supaya orang melihat kita dan melihat Tuhan. Karena apa? Hidup kita, Rasul Paulus bilang, bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di kita. Ini bisa terjadi kalau hubungan kita itu benar-benar erat,
komunikasi kita adalah komunikasi yang intens dan luar biasa. Dengan begitu, para pemimpin, mereka yang dipimpin, mau membangun hubungan yang luar biasa, supaya hidup kita, generasi berikut kita akan mendapatkan apa yang kita bangun hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang hamba-Mu sudah sampaikan, dan untuk semua yang stay di rumah untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap firman yang hamba-Mu sampaikan, kalau belum tidak sempurna, Tuhan Engkau sempurnakan oleh Roh-Mu. Dan sekali lagi hamba minta, Roh Kudus Engkau berikan kami komitmen yang kuat untuk mau mempraktekkan, dan kami mau belajar firman-Mu untuk mempraktekannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bapak, terima kasih. Dalam persekutuan ini, walaupun kami di rumah masing-masing, kami semua sepakat dan satu hati berdoa di dalam nama Yesus. Pertama, kami memberkati bangsa ini. Kami memberkati presiden kami dan wakil presiden kami. Kami percaya bahwa hikmat Allah dalam mereka untuk memimpin dan mengatur bangsa ini. Kami berdoa dan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota di seluruh negeri ini. Biarlah mereka ada dalam damai sejahtera Allah, hikmat-Mu menyertai mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik, untuk membangun, untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap daerah yang ada di Republik ini. Kami berdoa memberkati khusus untuk pemerintahan Papua dan Papua Barat, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua para pejabat diberkati dalam nama Yesus. Dan khusus kami juga berdoa memberkati Biak Numfor dan Supiori. Kami berdoa kedua bupati kami, kesatuan hati, kehatian kedua kabupaten ini untuk sama-sama melihat masa depan yang lebih baik. Walaupun goncangan sana sini, kami percaya kalau semua orang bersatu, semua orang sehati, kami pasti bersatu untuk melihat masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa memberkati para pemimpin-pemimpin gereja kami, GBI Rock, baik yang di pusat sampai di daerah-daerah. Kami berdoa diberkati Pak Gembala kami, Bapak Abraham, istri, dan keluarganya. Kami berdoa memberkati mereka. Semua jemaat-Mu, apapun yang sedang mereka kerjakan hari-hari ini, di minggu ini, minggu yang baru, kami berdoa dan percaya karena Tuhan bersama mereka, maka apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Karena Tuhan sayang kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Aku lihat perbaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi, ini yang mencari doa kami di akhir ibadah kami. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Bapak Ibu jemaat di rumah, saya mohon bangkit berdiri. Walaupun di rumah semua bangkit berdiri, karena ini bukan lagi nonton tapi sedang ikut ibadah.
Jadi Bapak Ibu bangkit berdiri dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih setia dan rahmat. Amin. Tuhan menuntun engkau sepanjang minggu ini. Sehingga apapun yang kau buat sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil. Amin. Karena Dia ada bersamamu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat untuk hari ini, besok, dan selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Semua yang percaya menerima berkat, sama-sama kita katakan, Amin.